Halo Mas, kabar piye nak mergawe ning Kalimantan? Suami saya namanya Suwito. Oke? Sudah dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sesuai janji saya akan datang lagi ke lahan Bapak Jupri, Desa Ngampal, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Saat ini tanamannya HST 25. Nggih Mbak, selawe dino ya Ki. Ini ada mbak-mbak dan ibunya yang sedang melakukan penyiangan. Roh penyiangan? Apa penyiangan ki matun. Oh, Basa Bojonegarone matun. iya matun. Iya matun. Ya bahasa internasionale penyiangan. Penyiangan gulma. Roh gulma? Gulma apa gulma? Suket. Oh, rumput itu dinamakan gulma. Nanti kita shoot yang matun, yang penyiangan. Ini saya akan sedikit menjelaskan tentang ini tanaman. Sudah ada perubahan, batangnya sudah mulai terlihat besar. Untuk varietas tajuk atau Thailand, kalau sudah masuk di 25 HST up, itu tidak diperbolehkan dilakukan penyosroan atau orang Nganjuk bilang dijugar. Kalau ada rumputnya cukup dilakukan penyiangan, itu akan lebih bagus. Kalau tidak ada rumputnya, tanahnya terlalu bantat, cukup bisa dikocor memakai asam humat atau bisa dikocor memakai H2O2 hidrogen peroksida. Cara menggunakan H2O2 dan asam humat sudah pernah saya jelaskan di konten saya sebelumnya. Jadi pemakaian baik asam humat maupun H2O2 hidrogen peroksida itu kita fokuskan ke media tanam, ke tanahnya, bukan ke tanamannya. Jadi perlu diketahui. Tapi apa boleh dispray asam humat dan H2O2? Boleh, tapi sasaran fokusnya tetap ke lahan atau media tanam. Oke, saya lanjutkan kenapa kalau tanaman tajuk pada musim hujan tidak boleh disosrok saat 25 HST up. Karena pada dasarnya tanaman bawang merah itu setelah 25 HST up itu sudah merubah fase dari fase vegetatif ke generatif. Di saat tanaman bawang merah itu merubah fase dari vegetatif ke generatif, itu akar tanaman bawang merah itu sudah mulai menyamping, bukan ke bawah tapi menyamping. Jika kita melakukan penyosroan tanpa teori, tanpa ilmu, maka tanaman akan menjadi rusak dan moler. Itu perlu diketahui untuk yang budidaya bawang merah benih tajuk. Bukan cuma tajuk G, tapi Thailand, semua jenis tajuk. Dan sedikit trik untuk mempertahankan supaya tanaman bawang merah tidak gampang terserang moler pada saat musim hujan. Ini sudah sering saya bilang, tapi akan sedikit saya urai lagi biar para petani bawang merah pemula khususnya yang baru gabung di channel Gusman Bojonegoro biar tahu. Karena tadi pagi itu juga ada yang telepon, kalau tidak salah sih dari Magetan. Itu tanamannya lodoh, dispray pakai Vayego sama gandasil daun dan tidak pakai obat yang lainnya. Beliaunya tidak tahu itu gandasil daun tujuannya untuk apa, Vayego itu untuk apa. Pokoknya dia dikasih tahu orang, ya dia aplikasi cuman itu.
Padahal itu salah besar. Untuk para petani pemula, sebelum tanam bawang merah itu harus mengetahui dulu guna dan manfaatnya. Baik pupuk, baik fungisida, baik insektisida, itu guna dan manfaatnya apa? Sasarannya itu apa? Kalau jamur di spray Vaego itu jauh, bosku. Jadi kalau jamur itu pakai fungisida, sementara Vaego itu insektisida. Dan di saat tanaman kita itu moler atau lodoh, jangan melakukan pemberian nutrisi. Gandasil daun itu termasuk nutrisi. Bukan saya tidak memperbolehkan aplikasi nutrisi, tapi harus tahu fase-fasenya, tahapan-tahapannya. Kalau lodoh ya dispray fungisida. Jangan dikasih nutrisi yang dimix dengan insektisida. Seharusnya fungisida. Apapun bahan aktifnya itu harusnya fungisida yang jelas, yang bahan aktif yang tidak ada tambahan CPT-nya. Seperti Propinap itu ada CPT-nya. Diusahakan saat musim hujan bukan tidak boleh, tapi pinggirkan dulu yang model-model fungisida ada CPT-nya. Untuk mencegah tanaman yang 25 up supaya tidak moler, Mas Aziz, ini sebelum saya menjelaskan, saya beritahukan, ini Mas Aziz yang punya channel Aziz Bubulan. Untuk para viewer Gusman Bojonegoro bisa mampir di channel Mas Aziz Bubulan. Di situ akan disuguhkan warna-warni, ya Mas ya? Warna-warni pokoknya. Jadi dia Mas Aziznya ngunggah sesuatu itu saat perjalanan kemana-kemana gitu ya? Iya. Atau fokusnya kemana? Pantai-pantai atau wisata-wisata? Kadang wisata ya, kadang perjalanan. Kadang wisata, kadang perjalanan. Oke guys, kita lanjut kembali. Terima kasih sudah ditemani Mas ya. Oke. Kita lanjut kembali untuk menjaga supaya tanaman kita tidak gampang terserang moler. Satu, tetap jaga pH tanah jangan sampai drop. Jadi petani bawang merah itu harus punya alat pH. Itu wajib, karena yang tidak punya alat pH itu ibarat orang buta yang jalan tanpa tongkat. Untuk antisipasi supaya tidak gampang terserang moler, kita bisa menaikkan pH tanah kita jika tanah kita drop. Jangan lakukan pengobatan saat tanah kita itu drop. Karena apa? Seberapa banyaknya obat yang kita aplikasikan itu akan mubazir, tidak ada manfaatnya. Obat sak toko mbok gowo sawah kabeh gak mungkin waras tanduran. Jadi harus tahu tahapan-tahapan gimana caranya tanaman kita itu tidak terserang moler. Jadi jaga pH tanahnya jangan sampai drop. Yang kedua, jika sudah ada tanda-tanda moler, spray bahan aktif azol. Tunggal saja, jangan dicampur dulu, lakukan 3 hari berturut-turut. Setelah itu, jika ada efek pucuk kuning tapi molernya sudah sembuh, kita bisa memakai nutrisi baik lewat akar maupun lewat daun. Dan untuk bahan aktif yang kedua, untuk menjaga supaya tanaman kita tidak gampang terserang jamur, kita bisa menggunakan bahan aktif tembaga. Dan untuk bahan aktif tembaga ini saya merekomendasikan yang hidroksida. Jadi di situ ada hidroksida, ada oksida, ada yang lain-lainnya. Saya menyarankan yang hidroksida. Gunakan seminggu sekali. Pak Gusman mau tanya. Ya, mau tanya apa Mas? Iki tanaman ini untuk sementara bagaimana menurut sampean? Tanaman ini menurut saya, kalau menurut yang melakukan penyiangan, tanaman ini katanya sudah bagus. Menurut saya ini sangat standar, tidak terlalu vigor, tapi juga tidak kerdil, jadi standar. Dan ini kalau bisa dijaga seperti ini terus, saya yakin akan panen dengan bagus.
Saya bilang standar. Masih banyak pucuk yang kuning. Terus rumputnya juga kebanyakan. Apapun alasannya, yang namanya rumput ataupun yang kita sebut dengan gulma itu tetap akan mengganggu tanaman bawang merah kita. Kenapa? Di saat kita ngasih nutrisi, di saat kita ngasih pupuk kita tidak hanya diserap oleh bawang merah, rumputnya pun juga akan ikut menyerap dan ikut makan, karena akar dari rumput itu dalamnya hampir sama dengan akar bawang merah. Jadi rumput juga butuh makan di situ. Jadi kita melakukan pemupukan itu di saat rumputnya banyak, itu akan mempercepat pertumbuhan rumput. Oke, untuk dosisnya, untuk Remazol P jika mau menggunakan dari kecil jangan melebihi dari 10 mili. Tapi jika sudah 25 up gunakan 20 sampai 25 mili. Kalau ada serangan trotol gunakan 30 sampai 35 mili. Spray 3 hari berturut-turut. Setelah itu karena ada imbas efek pucuk kuning, setelah itu kita baru fokus ke nutrisi. Jadi pada dasarnya petani bawang merah itu harus cerdas, guys. Jadi tidak cuma pupuk, obat-obat, tidak, harus tepat sasaran. Kebetulan ini Pak Juprinya lagi vaksin yang kedua, jadi beliaunya tidak ikut di lahan. Saya tiba-tiba datang ke sini karena saya tidak terbiasa ngoling duluan, ngasih informasi duluan. Yang jelas saya tidak butuh orangnya, yang saya butuhkan itu tanamannya. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, sudah. Oke guys, nanti kita shoot yang lagi bekerja melakukan penyiangan. Yang jelas ini tanaman Pak Jupri sudah standar. Jadi daripada yang kemarin sekarang sudah terlihat batangnya mulai terlihat besar. Kita doakan semoga bisa finish seperti apa yang diinginkan Bapak Jupri. Oke, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan Mas YouTuber Aziz Bubulan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.